wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Ini adalah video yang ke-6. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang pembagian hadis dalam kajian ilmu hadis. Pertama-tama perlu kita pahami bahwa hadis adalah sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Karena kedudukannya yang sangat penting, para ulama menyusun klasifikasi atau pembagian hadis agar kita bisa menilai mana hadis yang dapat dijadikan dasar hukum dan mana yang perlu ditolak atau ditangguhkan. Pembagian hadis yang pertama adalah dari segi persambungan sanad. Jika sanadnya bersambung tanpa ada yang terputus, maka disebut hadis muttasil. Ini termasuk hadis yang kuat dan dapat dijadikan hujjah. Sebaliknya, jika terdapat keterputusan dalam sanad, baik di awal, tengah maupun akhir, maka disebut hadis munqati. Dan hadis ini tidak bisa langsung dijadikan landasan hukum karena ada cacat pada jalur perawinya. Pembagian yang kedua yaitu dari segi jumlah perawi atau kuantitas sanad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang hingga mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Ini adalah hadis yang paling kuat. Hadis ahad diriwayatkan oleh jumlah perawi yang lebih sedikit, seperti 1, 2, atau 3 orang. Hadis ini masih bisa diterima tapi status kekuatannya di bawah mutawatir. Bagian hadis yang ketiga adalah dari segi kualitas sanad dan matan. Yang pertama ada hadis sahih. Hadis sahih itu memiliki sanad yang bersambung dan perawinya terpercaya. Yang kedua ada hadis hasan, masih layak diamalkan tetapi tingkatnya itu sedikit di bawahnya sahih. Yang ketiga ada hadis dhaif. Hadis dhaif itu bersifat lemah karena ada cacat pada sanad atau isinya. Dan yang terakhir, yang keempat, yang paling tidak dapat diterima adalah hadis maudhu, yaitu hadis palsu yang sengaja direkayasa dan wajib ditolak. Untuk pembagian hadis yang terakhir yaitu dari segi penisbatan kepada perawi. Yang pertama itu ada hadis marfu. Hadis marfu itu disandarkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada hadis mauquf. Hadis mauquf disandarkan kepada sahabat Nabi. Dan yang terakhir, yang ketiga ada hadis maqtu. Hadis maqtu disandarkan kepada tabi'in, yaitu generasi setelah sahabat. Oke, sebagai kesimpulan, klasifikasi hadis ini sangat penting agar kita tidak dapat menyalahpahami dalam ajaran agama Islam. Dengan mengetahui pembagian hadis, kita bisa menilai mana hadis yang kuat dan bisa dijadikan dasar hukum, serta mana yang hanya sekedar pelengkap atau bahkan harus ditolak. Mungkin cukup sekian dari saya. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.